Shalom, perkenalkan nama saya Amanda Putri Maswara dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 semester 2 Fakultas Ilmu Keperawatan. Pada video saat ini saya akan membahas tentang mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan dengan judul materi SOP Pemeriksaan Fisik dan dosen pengampu Enci Nurse Tirsa Mungi Escape MKes. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh klien secara keseluruhan yang hanya bagian tertentu yang dianggap perlu. Untuk memperoleh data yang sistematif dan komprehensif, memastikan atau membuktikan hasil anamnesa, menentukan masalah dan merancangkan tindakan keperawatan yang tepat bagi klien. Teknik pemeriksaan fisik. Teknik pemeriksaan fisik ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi merupakan proses observasi dengan menggunakan mata. Inspeksi ini dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik. Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan. Yang kedua adalah palpasi. Palpasi dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dikerjakan untuk mendeterminasi ciri-ciri jaringan atau organ. Palpasi adalah teknik pemeriksaan yang menggunakan indera peraba, tangan, dan jari-jari untuk mendeterminasi ciri-ciri jaringan dan organ seperti temperatur, keelastisan, bentuk, ukuran, kelembapan, dan penonjolan. Yang ketiga adalah perkusi. Perkusi merupakan metode pemeriksaan dengan cara mengetuk dengan tujuan untuk menemukan batas-batas organ atau bagian tubuh dengan cara merasakan vibrasi yang ditimbulkan akibat adanya gerakan yang diberikan ke bawah jaringan. Perkusi juga adalah pemeriksaan dengan jalan mengetuk bagian permukaan tubuh tertentu untuk membandingkan dengan bagian tubuh lainnya dengan menghasilkan suara yang bertujuan untuk mengidentifikasikan batas atau lokasi dan konsisten jaringan. Yang keempat adalah auskultasi, merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas pendengaran. Auskultasi adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh. Biasanya menggunakan alat yang disebut stetoskop. Hal-hal yang didengarkan adalah bunyi jantung, suara, nafas, dan bising usus. Prinsip-prinsip pemeriksaan fisik yang pertama, kontrol infeksi, kontrol lingkungan, komunikasi, privasi dan kenyamanan klien, sistematis dan konsistensi, berada di sisi kanan klien, efisiensi, dokumentasi. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi adalah memeriksa denyut nadi, merupakan indikator menilai sistem koordinat vaskular. Denyut nadi dapat diperiksa mudah menggunakan jari tangan atau palpasi, atau dengan alat elektronik yang sederhana maupun canggih. Pemeriksaan denyut nadi ini dilakukan pada daerah arteri radialis pada pergelangan tangan, arteri brachialis pada siku bagian dalam, arteri dorsalis pedis atau arteri frontalis pada ubun bayi, guna mengetahui denyut nadi atau irama frekuensi dan menilai kemampuan fungsi kardiovaskular. Yang kedua, pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode langsung, merupakan metode yang menggunakan kanula atau jarum yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah dengan manometer, dan metode ini melakukan cara yang paling tepat untuk menemukan tekanan darah, tetapi memerlukan persyaratan dan keahlian khusus. Yang kedua, metode tak langsung, merupakan metode yang menggunakan 2 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara palpasi yang mengukur tekanan sistolik. Yang kedua, cara auskultasi yang merupakan mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik. Cara ini memerlukan stetoskop. Yang ketiga adalah pemeriksaan pernapasan. Pemeriksaan pernapasan ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai frekuensi irama, kedalaman, dan tipe atau pola pernapasan. Video dari saya, terima kasih. Saya yang baru lulus SMA atau SMK yang ingin mencari tempat kuliah yang terjangkau dan memiliki tenaga pendidik yang profesional. Sekarang ini saya ingin mempromosikan kampus kita, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado,
atau yang bisa kita kenal dengan UNPI. Kampus kita mempunyai 6 program studi. 1. Fakultas Keperawatan, 2. Pertanian, 3. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4. Hukum, 5. Teknik, 6. Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah yang terjangkau, mari bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di Fakultas Keperawatan, saya pastikan Anda akan menjadi perawat yang profesional, perawat yang bertanggung jawab, takut akan Tuhan, saling menghormati satu sama lain, dan memiliki moral dan etika yang baik. Karena di sini kami dididik dan memiliki pendidik yang profesional. Untuk itu, marilah bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Keperawatan.